Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tawassul muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita barusan menyelesaikan melaksanakan salat maghrib. Sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan segala isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang bisa mengurai masalah seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan penguasa kita. Oleh itu, niatkan ketika sholat itu taqarrub kepada Allah, mengagungkan Allah, kemudian bisa dijadikan sarana untuk memecahkan problem-problem kehidupan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga sholat kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu makna tauhid uluhiyah. Jadi bicara tauhid secara umum itu digambarkan ada tiga bagian. Yang pertama tauhid rububiyah, meyakini dan mengimani bahwa Allah SWT khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu dan pemberi rezeki seluruh makhluknya. Sebagaimana Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Walain sa'altahum, jika kamu tanya mereka orang-orang musyrik itu, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka bisa jawab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata penulis buku ini, tauhid rububiyah itu tidak cukup, lam yadkhulil Islam, tidak otomatis menjadikan dia itu Islam dan beriman secara sempurna. Tapi ketika bicara tauhid uluhiyah, itu tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Hadirin rahimakumullah, uluhiyah itu artinya ibadah. Uluhiyah itu artinya ibadah. Nah, tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah, ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah SWT bijami'i, dengan seluruh anwa'il ibadah, segala macam ibadah. Salat untuk Allah, zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, apalagi menyembelih kepada Allah, berharap roja kepada Allah, takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, isti'anah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, isti'anah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harapannya tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi terinternalisasi dalam diri kita, sehingga gerakan, tindakan, ucapan kita itu mencerminkan tauhidullah, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian sudah ngaji tauhid, ketika ngadakan event supaya nggak turun hujan, manggil pawang hujan. Ini tidak terinternalisasi. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah, saya menciptakan langit bumi, Allah, siapa yang memberi rezeki, Allah. Tapi kemudian dalam prakteknya dia meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tauhid uluhiyah itu mengisahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub, mendekatkan diri yang disyariatkan, seperti berdoa,
bernadar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena supaya pembangunan jembatan ini tidak terganggu maka berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Termasuk roja, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam masyarakat kesempitan yang luar biasa, maka kita dianjurkan roja, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut, ya, juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sampai takut kita ini kepada makhluk, karena ketika seorang hamba itu takut kepada makhluk, itu secara akidah bisa merusak kualitas akidahnya atau dhaful iman, ya. Takut itu macam-macam, ya. Takut nggak bisa makan, ya. Takut apa? Takut jabatannya diturunkan. Takut apa lagi, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga tawakal, berserah diri, tawakal itu kepada Allah, ya. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bicara tentang tauhid uluhiyah ini, ya, ternyata ini adalah pekerjaan yang turun temurun dilakukan oleh para nabi. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah, dan sungguh telah kami utus di setiap generasi umat zaman rasulah, seorang utusan yang membawa dua misi: mengajak manusia an ibudullah, supaya menyembah Allah, wajatan ibudahud, dan mengajak manusia agar menjauhi syirik. Penting, Pak, ini. Jadi kalau kita ngajak kaum itu untuk menyembah Allah, maka juga disertakan jauhi syirik, ya. Karena apa? Ketika seorang itu ngajak manusia menyembah Allah tapi tidak mencegahnya dari berbuat syirik dan orang itu melakukan syirik, maka ibadah menyembah Allah itu tidak ada gunanya, ya. Walain asyrokta, jika kamu menyekutukan Allah, layak batona amaluka, amal ibadahmu tadi, sholat, ya, puasa, itu bisa lenyap. Layak batona, benar-benar sungguh, benar-benar akan lenyap, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sirna. Nah. Lalu kemudian juga setiap nabi dan rasul itu selalu dibisikkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah kepada setiap masing-masing rasul Allah wahyu, ya. Wa ma arsalna min qablika, dan tidak, ya, wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin, dan tidak seorang rasul pun yang kami utus sebelum kamu illa melainkan nuhi, kata Allah, aku wahyukan ilahi, kepadanya, kepada setiap nabi dan rasul itu apa? Annahu, wahyunya Allah, yang Allah bisikan lewat malaikat Jibril itu adalah la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi secara illa ana, kata Allah, kecuali aku. Lalu kemudian Allah perintahkan fa'budun, maka sembahlah aku saja. Ini apa? Misi yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Ini bukan perkara yang wajar atau perkara biasa, ini perkara pokok penting, ya. Perkara pokok penting. Makanya kalau kita punya anak, ya, punya saudara, ya, di samping mereka bersemangat menuntut ilmu, ya, entah ilmu apa, ilmu dunia, ya, maka sampaikan kepada mereka pentingnya mencari ilmu agama, ya. Tauhid terutama, akidah, ya. Karena ternyata implikasinya nanti Bapak Ibrahim, ya, tauhid seseorang, akidah seseorang itu bila kuat dan sempurna, maka akan menjaga semua amal-amal yang lainnya. Tetapi bila tauhid dan akidahnya itu tidak sempurna,
ya, maka itu akan bisa menggoyahkan amal-amal yang lainnya. Ya. Nah, ini rahimahumullah. Nah, banyak ya di surat Al-Ankabut, surat Al-Anbiya ya, yang intinya ya semua para nabi ya, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim ya, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, semuanya misinya sama. Nah, hadirin rahimakumullah, maka kewajiban awal bagi setiap mukallaf adalah bersaksi la ilaha illallah. Ya, ini kewajiban pertama. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, satati qauman, kamu akan mendatangi suatu kaum. Kata Rasulullah, kaum itu pinter, ahlul ilmi. Yahudi Nasrani itu sumbernya ilmu. Maksudnya mereka orang-orang berilmu. Jadi tidak heran kalau sekarang itu mereka sampai sekarang itu teknologi mereka kuasai itu karena sejak dulu memang ahlu kitab itu orang-orang berilmu. Namanya ahlu kitab. Kitab itu kan identik dengan ya ilmu ya. Maka awal mata ilaihi, perkara pokok perkara utama yang kamu dakwahkan kepada mereka agar mereka perkara yang pertama yang kamu sampaikan kepada mereka adalah ayyuhidullah, yaitu agar mereka mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini adalah syahadatani ya, dua kalimat syahadat. Jadi dakwah pertama yang Rasulullah pesankan kepada Mu'ad bin Jabal ketika mau berdakwah di negeri Yaman itu agar mendakwahkan tauhid ya, yaitu la ilaha illallah ya. Karena kalau dakwah itu tidak dimulai dari tauhid bermasalah Pak ya. Dakwah langsung bahas politik nanti bermasalah ya. Bermasalah secara personal maupun secara sosial ya. Dakwah itu berangkat dari tauhid ya. Betapa Rasulullah telah membuktikan dan mencontohkan berdakwah di Makkah selama 10 tahun. Apa isinya? Tauhid, akidah ya. Lalu Rasulullah tidak lepas dari ujian ya. Dilempari batu ya, dikata-katai yang tidak pantas ya. Mereka mengatakan Muhammad majnun, Muhammad syair, ahli syair dan sebagainya ya. Baru setelah 10 tahun mereka Rasulullah dan para sahabat itu betul-betul terintimidasi, tidak bisa menjaga kelangsungan hidupnya dan kelangsungan dakwanya. Baru kata Allah Subhanahu wa ta'ala telah diizinkan mereka untuk berhijrah ya, ke tempat yang lebih aman. Dipilihlah Madinah ya, Al-Munawwarah ya. Baru berhijrah. Jadi dakwah dulu, baru ada tekanan. Seberapa tekanan? Kalau bisa bertahan, bertahan. Kalau sudah tidak mampu bertahan, hijrah ke tempat yang lebih aman. Supaya apa? Dakwah ini berkelanjutan ya, istimror ya, berkelanjutan. Kalau belum apa-apa sudah menyerah. Namanya bukan berjuang dakwah ya. Baru ditolak 1-2 orang kampung gitu, terus mutung ya. Jangan mutung seperti siapa? Pengalamannya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu berdakwah, ya mungkin kesal dengan masyarakat, akhirnya dia berputus asa, mutung, kemudian dia pergi jauh, mau uzlah ya. Dia naik kapal, kemudian setelah naik kapal ditanya, "Hai pemuda, kamu mau kemana?" "Sudah, saya ikut aja kapal ini kemana dia berlabuh." Akhirnya kapal itu kemudian berlayar di tengah laut, terjadi badai ya. Langit gelap, kemudian angin kencang, ombaknya besar, maka nahkoda
melihat bahwa penumpangnya itu sesat, ya, penuh. Akhirnya mereka bersepakat mengundi, lalu diundi nama-nama penumpang itu. Ketika diundi pertama, ya, diambil, keluarlah nama Yunus. Diundi lagi, ya, sampai 3 kali, yang keluar namanya Yunus. Akhirnya, ya, Nabi Yunus dibuang ke laut, kemudian ditelan ikan. Nah, ikan kemudian masuk ke dalam dasar laut. Nabi Yunus mendapat 3 kegelapan. Gelapnya langit, kedua gelapnya di dalam perut, ketiga gelapnya di dasar laut. Nah, Nabi Yunus itu mengira mati, tapi dia merasa hidup. Jadi lalu kemudian dia sudah yakin tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada yang bisa dimintai tolong. Tidak ada siapapun yang bisa itu menolong saya. Makanya dia dengan kalimat yang masyhur itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Itu kan kalimat thayyibah, ya. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah. Itu kalau kita sertakan apa, pengakuan kita dalam hati kan, tidak ada yang bisa nolong saya. Namanya tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa nolong kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Engkau ya Allah. Itu doanya Nabi Yunus halus. Ya, kita kan terang-terang, Allahumma inna nas'aluka rizqan kasiron, kan. Kita kalau berdoa sama Allah terang-terangan. Tapi Nabi Yunus halus doa itu. Ya, dia baca kalimat tauhid, la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak diibadahi secara kecuali Engkau. Ya, subhanaka, maha suci Engkau, ini sesungguhnya aku kuntu minadh dhalimin. Ya, termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya setelah berzikir dengan doa itu, maka Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Ya, tiba-tiba ikan itu menggelepar dan kemudian menepi, kemudian memuntahkan isi perutnya, maka keluarlah Nabi Yunus dan diselamatkan oleh nelayan. Doa ini bisa kita pakai, Pak. Bisa kita pakai sebagai doa, ya. Istighosah, minta tolong kepada Allah dengan doa ini dalam keadaan terjepit. Bepergian uang ente, bepergian uangnya habis. Ada ini uangnya habis, gimana itu? Ya sudah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bisa, ya. Atau kita posisi terjepit, ini bisa kita pakai doa. Nah, hadirin rahmatullah, tidak boleh berputus asa, ya. Kewajiban pertama bagi orang yang ingin masuk Islam adalah mengikrarkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, di dalam dua kalimat syahadat ini, Pak, ya, yang kita baca dalam sujud, dalam tasyahud itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Itu ada 2 kesaksian, ada 2 syahadat. Syahadat yang pertama namanya syahadat tauhid, la ilaha illallah. Syahadat yang kedua namanya syahadat rasul. Nah, makna syahadat tauhid la ilaha illallah itu beriktikad, ya, berkeyakinan dan berikrar bahwa saya tidak ada yang berhak diibadahi secara benar dan menerima ibadah, seluruh macam ibadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang mengucapkan kalimat ini setiap hari itu mestinya harus paham artinya. Tidak hanya mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak ngerti artinya. Nanti dikatakan, Pak, di dalam pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. Di antaranya adalah harus paham artinya. Yang kedua, makna syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
itu mengikrarkan dan meyakini, ya diucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan meyakini bahwa beliau Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, itu adalah hamba dan utusan Allah, abduhu wa rasuluh, ya, dia hamba manusia seperti kita. Qul innama ana basyarum mislukum, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya saja seperti kalian manusia, ya Rasulullah seperti kita, ya, makan, minum, puasa, berbuka. Rasulullah juga apa? Punya istri. Bedanya apa? Yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah, annama sesungguhnya ilahukum ilah, kalian adalah ilahun wahid, ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, meyakini Muhammad bin Abdullah itu adalah hamba Allah serta utusan Allah dengan agama yang benar, agama yang adil, lurus, likafat au ilaka fatin nas, kepada seluruh manusia dan juga kepada jin, ya. Sehingga satu-satunya pedoman hidup dan panduan beribadah kepada Allah adalah syariatnya Rasulullah SAW, yaitu yang bersumber dari dua, pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Di dalam kalimat La ilaha illallah itu mengandung dua rukun, Pak. Terdiri dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, menafikan atau meniadakan. Kalimat la ilaha itu mengandung arti tidak ada ilah yang berhak disembah. Itu namanya an-nafyu, menafikan. Ya, kemudian al-isbat, illallah, kata illallah itu artinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, semua ilah kita buang, ya, kita buang jauh-jauh, kita nafikan, kemudian hanya ditetapkan satu ilah, illallah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kedua, syahadat Rasul itu rukunnya tadi. Yang pertama abduhu, bahwa Rasul itu hamba Allah yang dipilih oleh Allah di antara manusia, berarti itu adalah hak prerogatif Allah. Yang kedua, dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan Allah, ya, ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan kalimat la ilaha illallah itu. Jadi la ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga. Kunci itu, Pak, kalau kita punya pintu, ya, kunci itu punya gigi-gigi, ya. Lil miftahi asnan, kunci itu punya gigi-gigi. Nah, kunci itu bisa dipakai untuk buka pintu kalau giginya jangkep, lengkap. Nah, kalimat la ilaha illallah itu bisa menjadi tiket kita untuk membuka pintu surga atau masuk surga kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Yang pertama al-ilmu, harus ngerti arti, makna, pengertian la ilaha illallah. Maka tadi saya sampaikan, orang yang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah mungkin 100 kali atau lebih, ya, bahkan setiap malam Jumat, tapi nggak ngerti, nah itu kurang, itu ya, kasihan sebenarnya. Jadi harus paham, harus tahu, menafikan semua ilah, kemudian hanya menetapkan satu ilah, al-ilmu. Yang kedua al-yakin, harus adanya yakin, tidak hanya sebatas ucapan dan tidak hanya tahu, tapi harus ada keyakinan. Tasdikun bil qalbi, ya, membenarkan dalam hati, yakin, ya. Tidak boleh syak ragu, ya, tidak boleh syak ragu. Pokoknya setan itu, ya, pekerjaannya membisikkan. Sekarang kamu itu ada dari mana? Dari orang tua. Orang tuamu dari mana? Dari nenek, kakek. Dari mana? Terus ke atas. Dari mana? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dari mana?
Dari Allah, Allah ciptakan. Allah menciptakan Adam dan anak Daytan. Terus Allah dari mana? Itu setan itu akan ngejar itu, kemudian membisikkan keraguan. Makanya kalau sudah seperti itu berhenti. Tafakkaru fi khalqillah, kamu boleh memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Tapi jangan membicarakan ya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak sanggup. Yakin, Pak. Ya. Kalau udah yakin, maka keraguan akan hilang. Al yaqinu la yuzalu bis. Kalau udah yakin, tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Nah, orang yakin itu harus pakai ilmu. Ya. Kita misalkan di perempatan tadi yang ngelihat Ustaz Mirza naik motor warnanya merah misalkan gitu. Loh, beneran? Iya, yakin. Loh, kok bisa yakin? Iya, saya pakai ilmu. Ilmu itu artinya alim ya'lamu tahu. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Nah, itu yakin. Tapi kalau masih katanya, itu belum yakin. Katanya, gitu kan, belum, nggak pakai ilmu langsung. Yakin itu pakai ilmu, ya. Nah, seperti kita ini contoh ya, Pak. Kalau ragu dalam hal najis, ini pakaian ini najis apa enggak gitu kan? Secara ilmu dilihat ilmu najis. Najis itu kan ya, Imam Syafi'i mengelompokkan menjadi 3. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughallathah. Mukhaffafah itu yang ringan. Seperti apa? Bayi laki-laki yang belum makan kecuali hanya ASI. Misalkan umur 6 bulan belum makan makanan, bubur, cuma minum ASI. Maka ketika kita gendong dan air kencingnya itu mengenai sarung, itu namanya najis mukhaffafah. Ya, cukup diperciki air. Ya. Tapi kalau bayinya perempuan, nah ini nanti dia masuk pada najis kedua, mutawassithah. Mutawassithah itu ya seperti air kencing kita, kotoran kita, maka harus dibersihkan. Bersihkan terus disiram air, caranya gitu. Nah, najis itu kan ada 3 kategori. Ada warna, ada bau, dan ada rasa. Kalau 3-tiganya nggak ada, ya jelas suci kan gitu. Ya, jelas suci. Jangan ragu kan gitu. Jadi kita harus paham. Ya. Ada juga nanti yang namanya najis mutawassithah itu bagi 2 lagi, ya. Yang pertama itu maknawi dan hukmiyah. Maknawi tadi ada zatnya, ada sifatnya. Sedangkan hukmiyah itu nggak kelihatan sifatnya. Contoh, lantai kita celana kita, mohon maaf, kena kencing, ngompol ya, terus kering, ya, biarpun nggak kelihatan. Ya, itu najis. Ya, sama dengan lantai itu. Kalau ada air kencing nyiprat gitu, terus kan kering ya, nggak kelihatan barangnya. Tapi biasanya kan tahu ya Pak. Ya, itu hati-hati. Makanya perlunya kita menjaga kesucian. Ya. Biasakan kita ya, habis dari kamar mandi itu disiram dan dicuci kaki kita, ya, dicuci kaki kita. Nah. Kemudian najis mughallathah seperti air liur anjing. Cara membersihkannya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan pasir. Kemudian disiram air bagian yang kena. Nah, kalau kita tahu ilmu yang itu, kita jadi yakin Pak. Yakin itu dengan ilmu. Syarat yang ketiga, la ilaha illallah itu adalah al-qabul, ya. Al-qabul yaitu menerima.
Menerima apa? Menerima segala konsekuensi, ya. Menerima segala konsekuensi. Semua apa yang Allah perintahkan ya diterima, dilaksanakan. Semua yang Allah larang ya dijauhi. Itu konsekuensi la ilaha illallah, ya. Al-Qabul. Menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat, menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak menerima dan tidak mentaati, maka ia termasuk orang yang difirmankan Allah, innahum kanu, sesungguhnya mereka idza qila lahum, jika disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, mereka itu yastakbirun, menyombongkan diri, ya. Tidak mau menerima, ya. Contoh, kita mau masuk sebuah perusahaan, mau masuk tapi tidak mau menerima konsekuensi aturan-aturan perusahaan. Nah, ini tidak bisa. Sama, kita mau menerima apa? Mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak menerima konsekuensinya, ya. Yang keempat yaitu inqiyad, artinya tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat, ya. Tunduk dan patuh, tidak ada unsur perlawanan atau pembangkangan, ya. Wa man yuslim wajhahu, barang siapa yang menyerahkan dirinya ilallah kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang muhsin, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang bil urwatil wuthqa, dengan buhul tali yang kokoh. Nah, ini al-urwatul wuthqa itu maksudnya la ilaha illallah. Yang kelima, sidqun atau sidik, jujur, ya, jujur. Tidak seperti orang munafik, ya. Apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang dia terbetik dalam hatinya. Kalau orang munafik kan nggak sama. Ucapannya, dohirnya itu Islam, tapi batinnya kebalikannya, ya, kebalikannya. Mereka itu orang munafik itu cirinya, ya, wa idza laqul ladzina amanu, jika bertemu dengan orang beriman, masuk dalam barisan orang beriman, qalu amanna, oh kami juga muslim, kami juga mukmin, kan ini. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau kembali kepada teman-teman mereka, orang-orang kafir, kepada setan-setan mereka, ya, qalu inna ma'akum, oh sesungguhnya kami itu bersama kalian, ya, ya, I am with you together, saya bersama kamu, ya, ya. Harus sidqun, sidik, jujur, ya, jujur. Wa minan nasi, ada di antara manusia man yaqulu, mengatakan amanna billah, oh kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, kami beriman pada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang beriman. Yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Wa ma yahda'una, dan mereka tidak bisa menipu illa, melainkan anfusahum, hanya menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Yang keenam, syarat la ilaha illallah itu harus ikhlas. Ketika mengucapkannya ikhlas, ya, mengucapkannya ikhlas, ya, bukan karena riya, ya, ingin dipuji orang. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alan nas, mengharamkan atas, fa innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alan nas, harrama 'alan nar, mengharamkan kepada api neraka, atas api neraka, siapa? Man qala, orang yang mengatakan la ilaha illallah, ya bagi bidzalika, yang dia mengharap dengan kalimat itu wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini, ketika kita mengucap la ilaha illallah ibtigha wajhillah, mengharap ridha Allah, itu, ya, kata Allah, api neraka itu tidak mau menerima orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, yang ketujuh, mahabbah, cinta, ya.
Cinta dengan kalimat la ilaha illallah, cinta dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya siapapun orangnya, apapun sukunya, kalau dia itu muslim, ahlu tauhid la ilaha illallah, maka tidak ada alasan untuk saling membenci. Yang ada adalah mahabbah, saling cinta, ya. Innamal mu'minuna, semuanya orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, ya. Wa minan nasi, dan di antara manusia mayyatakhidu min dunillah, ada yang menjadikan selain Allah itu ada tandingan-tandingan. Kata Allah seperti itu, ada. Yuhibbunahu, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, kahubbillah, seperti mencintai Allah. Ini maknanya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia angkat selain Allah itu nid, ya, atau anda tandingan, ya, menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai mereka seperti mencintai Allah. Nah, mestinya orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cintanya kepada Allah itu tidak ada yang mengalahkan. Asyaddu hubban lillah, kecintaannya kepada Allah itu amat sangat. Ya, kadang kita ini diuji, Pak. Masjid Al-Haram sudah adzan, ya. Televisi masih nyala. Ini berangkat ke Al-Haram atau menikmati televisi? Arema lagi main dengan mana? Persija, kan itu diuji, Pak. Ya, atau kita sedang asik tidur-tiduran, sofanya empuk, ya, spring bednya empuk, ya. Diuji kecintaan kita kepada Allah dengan makhluk itu lebih besar mana? Mestinya walladzina amanu, orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah harus lebih, ya, lebih. Ayat Rasulullah itu ketika bicara sholat jamaah itu, ya, sahabat-sahabat, ya, kumpulkan kayu bakar, kelilingi rumah warga, ya, kata Rasulullah, kumpulkan kayu bakar, saya akan keliling ke rumah warga. Bila aku mendapati laki-laki tidak ke masjid padahal sudah, ya, dikumandangkan adzan tapi tidak mau ke masjid, kata Rasulullah, akan aku bakar rumahnya. Ini menunjukkan bahwa peringatkan keras bagi orang yang tidak mau ke masjid. Jadi, orang laki-laki sholatnya di masjid selama tidak ada udzur syar'i. Makanya para ulama ada yang mengatakan wajib sholat di masjid berjamaah. Ada Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, sangat ditekankan, ya, sangat ditekankan. Lebih-lebih sholat subuh dan isya, ini indikator orang itu ada sifat munafik apa enggak. Karena yang paling berat bagi orang munafik itu sholat apa? Subuh sama isya. Berat, ya. Kalau maghrib macam waktu di rumah kan, pulang dari kerja ke masjid temennya banyak, tapi masih isya rotok ngantuk, budal gak kan gitu. Subuh pemenang selimutnya tebel lagi hangat-hangatnya, angin udara di luar dingin, ya. Ini aduh masih dingin kan gitu, ujian. Bahaya kalau orang munafik itu berat, ya, untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini tadi syarat-syarat la ilaha illallah. Adapun syarat syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, satu, mengakui kerasulan beliau dan meyakininya dalam hati. Yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan, ya. Kita sudah setiap sholat mengucapkan. Yang ketiga, mengikuti beliau dengan mengamalkan ajarannya. Jangan hanya baca
Sallu ala Nabi gitu kan. Tapi ajarannya tidak dipraktekkan ya. Sallallahu ala Muhammad dibuat nyanyi syair, tapi ajarannya tidak dipraktekkan. Yang penting itu ajarannya membenar ya, mengikuti beliau dan mengajarkan, mengamalkan ajarannya. Membenarkan segala yang beliau kabarkan. Tasdiqun bima akhbaro. Yang kelima, mencintai beliau lebih dari apapun. Ya, Umar itu pernah, ya Rasulullah, uhibbuka ba'da nafsi. Aku mencintaimu setelah diriku. Kata Rasulullah, ya Umar, anta mukhti, kamu salah. Qul, katakanlah aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Diulang oleh Umar, Rasulullah membenarkan ya. Yang terakhir, mendahulukan sabda Rasulullah SAW daripada pendapat atau ucapan orang lain ya. Biarpun hadis Rasulullah itu dhaif, itu masih lebih tinggi daripada pendapat kita. Pendapat kita ini tidak ada apa-apanya. Pendapatnya orang itu tidak ada apa-apanya dibanding hadisnya dhaif, hadis dhaif ya, hadis meskipun dhaif ya, itu masih lebih tinggi daripada ya. Makanya kita dahulukan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahmatullah, demikian pembahasan kita ya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari. Pentingnya mempelajari tauhid, terutama yang tauhid uluhiyah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.